Bila Tuhan sudah berkata, Dia akan menyertai, akan sampai kapanpun Tuhan akan selalu menyertai setiap orang yang benar-benar melakukan tugas dan panggilan. Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kiranya kita dalam keadaan sukacita menyambut firman hari ini, yaitu yang tertulis dalam Yeremia pasal 1 ayat yang ke-10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tahu ketika Allah memilih Yeremia untuk menjadi seorang nabi, Yeremia merasa tidak pantas, Yeremia merasa belum layak dikarenakan usianya yang begitu muda ketika Allah memilihnya. Namun Allah terus meyakinkan bahwa Yeremia akan mampu melakukan tugas panggilan sebab Allah yang sudah memilih. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-6, dia jelas menyatakan, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Dia merasa banyak kelemahan dalam dirinya karena di usianya yang begitu muda. Dia merasa dia tidak pandai untuk bercakap-cakap ketika harus menjadi seorang nabi. Tapi keyakinan, kuasa yang Tuhan nyatakan melalui janji di ayat yang ke-7, Tuhan katakan, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau harus kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ada sebuah kekuatan, ada sebuah keyakinan yang Allah janjikan, yang Allah akan berikan ketika Yeremia mau menerima tugas dan tanggung jawab sebagai seorang nabi. Lalu ketika Nats pada ayat yang ke-10 ini disampaikan bahwa Allah akan mengutus Yeremia di tengah-tengah bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun dan menanam. Di sana jelas dikatakan terkait dengan tugas-tugas dan panggilan yang akan dilaksanakan oleh Yeremia sendiri. Di sana dinyatakan untuk mencabut dan merobohkan, ini terkait dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, membinasakan dan meruntuhkan juga terkait dengan perilaku-perilaku yang tidak berkenan bagi Tuhan, juga ada tugas untuk membangun dan menanam demi kehidupan yang lebih baik dan spiritual yang berubah, yang terus terbangun dengan mulai menanamnya. Saudara-saudari terkasih, kita bisa lihat tidak hanya Yeremia yang di awal sempat menolak pemilihan dari Allah. Kalau kita ingat Musa juga, ketika di Keluaran 3, Allah memilih Musa di tengah-tengah bangsa Israel. Di awalnya Musa juga menyatakan ketidaksanggupan kepada Allah, tapi mengikuti rangkaian pelayanan yang dilakukan oleh Musa dengan penyertaan Allah yang dijanjikan oleh Allah, ternyata Musa mampu menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Begitu juga dengan Yeremia. Apa yang ingin disampaikan firman hari ini kepada kita? Bila Tuhan sudah berkata, Dia akan menyertai, akan sampai kapanpun, Tuhan akan selalu menyertai setiap orang yang benar-benar melakukan tugas dan panggilan. Walaupun bila kita baca sampai keseluruhan pelayanan Yeremia, banyak hal-hal yang tidak mudah
yang dia jalani, tantangan-tantangan luar biasa ketika dia memberitakan kabar tentang kebenaran. Maka melalui firman ini kita juga mau diajarkan, kita juga mau belajar terkait dengan panggilan dan tugas tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen yang harus memberitakan kabar baik tentang Kristus. Kita bisa ingat firman yang mengatakan, "Aku mengutus engkau seperti mengutus domba di tengah-tengah serigala." Artinya banyak ancaman, banyak pergumulan, banyak masalah ketika seorang Kristen diutus memberitakan kabar baik. Seperti yang dialami Yeremia, dia juga mengalami pergumulan demi pergumulan. Tapi kita juga harus ingat janji yang disampaikan ketika dia hendak naik ke surga. Dia mengatakan kepada para muridnya, "Ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman." Saudaraku, kita sebagai seorang Kristen, apapun pekerjaan kita di dunia ini, tugas dan panggilan kita, tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran tentang Dia, apapun tantangannya, apapun yang menjadi problemnya, percayalah Tuhan akan selalu menyertai kita. Tetaplah menebarkan kabar baik, tetaplah menjadi teladan, tetaplah menjadi berkat dimanapun kita berada. Allah menyertai kita.